Salam teman-teman seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan saudara muslimku semua. Kembali lagi bersama orang Murtadin. Saya bangga murtad, jangan takut murtad, saya bangga murtad dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar. Seperti yang tertulis di Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita di dalam yang benar. Dalam anaknya, Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhir-akhir ini yang terjadi ya. Perselisihan antar para pendeta, para imam, para pengajar sekolah teologi tentang pemahaman Alkitab ya. Dan sampai terlontar kata-kata si A sesat, si B sesat, si D sesat dan sebagainya. Saya sebagai jemaat, sebagai orang murtadin, sangat miris mendengarnya. Kenapa para pengajar-pengajar, para imam-imam gereja segitu gampangnya mengucapkan seperti itu? Nggak adakah di dalam diri kalian yang mempelajari isi Alkitab? Harusnya Anda lebih paham tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu hukum kasih. Harusnya Anda lebih paham tentang pengajaran seperti itu. Anda pasti baca Alkitab bolak-balik. Dan kali ini saya akan membacakan ayat Alkitab Matius 5 ayat 21, 22 dan ayat 47, 48. Tapi saya mulai dulu dari ayat 47 dan 48. Bagaimana yang diajarkan semestinya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Yang menurut saya seorang jemaat menafsirkan ayat ini. Kalau memang salah, koreksi juga saya. Tapi tolong dengan kasih ya. Jangan dengan sesat menyesat. Saya banyak mendengar tentang hukum oleh saudara-saudara Kristen. Banyaklah pengajaran saya. Berterima kasihlah kepada teman-teman Kristen. Selama ini saya ngobrol. Sebenarnya bukan para pendeta mereka. Tapi luar biasa sih bagi saya. Saya mulai dari Matius 5 ayat 47 dan 48. Nanti saya baca juga ayat 21 dan 22 di dalam Matius 5 juga. Mari kita mulai. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Berbuat baik itu bagus. Semua orang juga yang tidak mengenal Yesus juga berbuat baik. Orang jahat juga dikasih hujan, orang baik juga dikasih hujan. Jadi apa yang di dalam Yesus itu, apa yang diajarkan? Kalau kita melihat kesimpulan ayat ini, baik saja tidak cukup. Tapi di dalam Yesus harus baik sekali. Itu yang diajarkan di sini. Baik saja tidak cukup karena di dunia ini banyak orang baik.
Tapi di dalam Yesus kita harus jadi lebih baik dari orang yang baik di dunia ini. Di dalam Matius 5 ini banyak perumpamaan tentang seperti itu. Hukum kasih luar biasa bagi saya mengenal kekristenan ini. Selangkah lebih maju dari hukum-hukum yang ada di dunia ini. Saya nggak akan bikin video lama-lama, biasa video saya nggak terlalu lama. Dan saya langsung lanjutkan di dalam Matius 5 ayat 21 dan 22-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pertama berkata orang membunuh harus dihukum. Konteks di sini dihukum kalau sudah melakukan pembunuhan. Betul kan? Tapi di ayat 22, di dalam hukum kasih, di dalam Yesus Kristus, Anda berkata kepada saudaramu, benci sama saudaramu, aja sudah termasuk membunuh. Sudah harus dihukum. Karena dengan benci saudaramu saja kamu sudah seperti membunuh di dalam hukum dunia ini. Jadi kita itu tidak sama. Hukum kasih lebih tinggi dari hukum dunia ini. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Ini yang bagi orang yang suka sesat menyesatkan ini. Apakah nggak baca tentang ini? Anda sudah termasuk membunuh. Anda harus dihukum. Harusnya Anda bisa baca ayat ini. Anda para pendeta. Benci sama saudara aja sudah boleh. Baik saja tidak cukup di dalam Yesus. Harus baik sekali. Kalau seandainya Anda menyadari bahwa saya salah melakukan apa yang saya katakan, segeralah bertobat, minta maaf. Janganlah keras hatimu. Engkau harusnya lebih paham memahami Alkitab. Mengerti apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus. Bukan arogan, bukan saya kalau mau bercerita. Dari awal saya murtad, itu sangat gimana ya. Saya itu kalau tidak memandang Yesus, saya nggak jadi murtad. Awal-awal murtad aja saya sudah dibohongin oleh pendeta. Tapi saya melihat kedalaman apa sih yang diajarkan Yesus. Untuk apa sih Yesus mati di kayu salib? Kenapa sih Yesus itu mengasihi umat manusia? Saya awal murtad dibohongin sama pendeta. Jadi itulah, tolonglah para pendeta, tolonglah para guru-guru pengajar sekolah tinggi teologi. Harusnya Anda lebih mengerti apa yang diajarkan Yesus. Pandanglah Yesus, janganlah pandang kedudukanmu, sekolahmu. Anda dapat kritikan sedikit, nggak terima, teriak-teriak. Bicara si A sesat, si B sesat, si C sesat. Nggak pantas kau jadi pendeta. Yesus marah loh. Marahnya Yesus tahu nggak kenapa? Waktu di bait Allah.
bait Allah tempat untuk bisnis, tempat penukaran uang. Jadi jika lembagamu menomorsatukan uang, Yesus marah. Hidupmu yang diinginkan Yesus adalah melakukan hukum kasih. Jadi kamu harusnya lebih mengerti Alkitab. Saya paham diri saya, perkataan saya nggak bagus untuk didengar, maksudnya nggak enak untuk didengarkan karena saya bukan seorang sekolah teologi atau apa. Saya hanya orang biasa. Tapi saya punya hati yang kurang baik juga, tapi pengen jadi manusia yang lebih baik. Itu yang saya inginkan. Jika saya salah, saya pasti hati ini merasa, oh iya, saya salah barusan. Mungkin itu saja curahan hati saya sebagai seorang jemaat biasa, orang murtadin. Janganlah jadi batu sandungan untuk orang-orang yang ingin menerima Yesus Kristus Tuhan. Karena ego kalian, karena emosi kalian, karena pangkat kalian, karena sekolah tinggi kalian, karena jabatan kalian. Jangan dikit-dikit uang. Pandanglah Yesus karena kasih-Nya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.